Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel YouTube aku, Geography. Yang mana pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing ataupun bercerita terkait experience dan pengalaman aku tentunya di dunia pertambangan batubara. Jangan lupa buat teman-teman like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, karena dengan kalian melakukan hal tersebut sama saja kalian mensupport aku untuk selalu produktif tentunya. Dan teman-teman bisa kepoin seluruh video yang ada di channel YouTube aku, Geography, yang mana di situ bakalan kita bahas banyak terkait geodesi, terkait profesionalitas dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumian tentunya. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakalan cerita banyak hal nih terkait experience ataupun pengalaman aku di pertambangan batubara. Secara umum mungkin aku bakalan jelaskan basicnya dulu ya. Untuk perusahaan batubara ataupun pertambangan batubara itu secara umum bisa kita kelompokkan menjadi dua gitu. Yang pertama itu adalah perusahaan yang sifatnya owner atau pemilik, dan yang kedua adalah kontraktor atau eksekutor. Berbicara terkait owner itu adalah perusahaan batubara yang mana mereka itu memiliki area ataupun izin usaha pertambangan itu sendiri gitu. Jadi mereka yang punya lokasi, mereka yang punya tanahnya gitu, areanya. Beberapa contoh owner yang ada di Indonesia, khususnya di bagian batubara ini adalah seperti di PT Adaro Indonesia, di PT Kideko Jaya Agung, PT Braukol, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita bakalan berbicara terkait kontraktor. Berhubung aku memang bekerja di kontraktor, jadi mungkin aku nantinya bakalan banyak bahas terkait kontraktor itu seperti apa. Nah, untuk kontraktor itu sendiri adalah kontraktor nantinya diberi mandat ataupun diberi kewenangan oleh si owner untuk melakukan kegiatan aktivitas penambangan batubara gitu. Mulai dari pengambilan atau penguasaan tanah penutup dan juga aktivitas pengambilan batubara itu sendiri. Dan proses-proses lainnya yang mendukung aktivitas penambangan tentunya. Dan contoh-contoh kontraktor yang ada di Indonesia itu seperti di PT Pama Persada, PT Buma atau Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Hasnurium Sinergi, PT KPP, PT Madani Talatah Nusantara, dan sebagainya. Dan berhubung aku memang di kontraktor, di sini aku bakalan cerita nih pengalaman aku dalam proses rekrutmen ataupun proses untuk lolos dan bekerja di kontraktor pertambangan batubara. Sejauh ini dari aku lulus, dari fresh graduate, aku memang ikut program fresh graduate development program itu atau manajemen trainee-nya gitu. Dan sekarang alhamdulillah aku lagi proses menjalani itu dan semoga bisa lolos sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan atau dibuat itu. Nah, jadi untuk pengalaman aku di sini aku bakalan cerita. Mungkin di video sebelumnya aku udah bahas ya struggle-nya aku mencari pekerjaan karena aku fresh graduate, terus aku juga udah punya ekspektasi tinggi bakalan dapat pekerjaan cepet. Namun aktualnya tidak seperti itu gitu. Jadi kalau boleh cerita nih, flashback lagi. Aku sebelumnya sempat ikut proyekan di bagian pengukuran topografi sungai di Banyumas, ikut kontraktor atau konsultan gitu. Dan selanjutnya itu cuma sebulan lah aktivitas dari pengukuran hingga pengolahan data ya, hingga proses outputnya jadi gitu. Itu lebih kurang 1 bulan. Nah, sembari proses itu aku juga menjalani proses rekrutmen gitu, proses rekrutmen di kontraktor pertambangan batubara. Jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk bekerja di kontraktor pertambangan batubara, teman-teman harus siap dengan serangkaian ataupun tahapan-tahapan seleksinya gitu, atau proses rekrutmen. Jadi mulai dari ada interview, dan interview itu sendiri tuh tergantung masing-masing dari company ataupun perusahaan yang menyelenggarakan proses rekrutmen ya. Ada interview user, interview HRD, interview direksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi memang tergantung dari pola atau kebiasaan dan juga historical dan menyesuaikan gitu. Intinya tuh interview nanti bakalan menyesuaikan dengan company itu sendiri. Namun untuk gambaran interview itu sendiri secara umum interview itu sama aja gitu, lebih kurang sama. Yang mana di interview ini kita lebih digali kita itu siapa sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa tips dari aku ya berbicara soal interview ini. Pertama, buatlah introduction yang menarik gitu.
Jadi mungkin di tahapan pertama pasti dikasih kesempatan tuh buat perkenalkanlah diri Anda. Nah, sangat disayangkan jika teman-teman memperkenalkan diri sesuai dengan apa yang tertera di CV gitu. Jadi kayak kurang menarik gitu. Kalau aku kemarin, ini based on my experience ya. Jujur ini based on my experience, bukan. Dan aku perlu disclaimer banget di video ini bahwa ini based on my true experience gitu. Dan Anda itu lolos gitu. Jadi aku bisa berani cerita di sini. Based on my experience atau pengalaman aku di situ, waktu interview user dan HRD, berbicara HRD dulu ya. Di interview HRD itu aku lebih ditanya kayak personality aku tuh seperti apa gitu. Jadi poin pertama adalah aku maksimalin di introduction. Jadi aku udah mempersiapkan introduction itu dalam 2 konteks bahasa ya. Pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa Inggris. Jadi aku udah mempersiapkan teks ataupun kalimat introduction-nya itu seperti apa gitu. Jadi aku udah nyiapin, mulai dari aku ceritakan terkait pengalaman 3 bulan terakhir aku itu ngapain aja. Dan kalau bisa, aktivitas itu yang ngejual gitu. Kayak kemarin tuh aku bercerita terkait pengalaman aku menulis buku di 3 bulan terakhir. Terus jadi pembicara di salah satu seminar gitu. Dan juga waktu itu aku lebih fokus ke self-development gitu dengan membaca buku. Nah, aku ceritakan di situ 3 bulan terakhir itu. 3 bulan terakhir aku tuh ngapain aja gitu, dengan harapan ini bisa menarik mereka tertarik gitu, menarik minat mereka lah gitu, dan sesuai ekspektasi mereka. Terus aku ceritakan juga beberapa keunggulan aku selama kuliah, seperti mengikuti organisasi, mengikuti perlombaan dan sebagainya di situ. Intinya tuh jangan kita membaca CV kita di introduction, itu kesalahan fatal sih menurut aku. Terus untuk tipe-tipe pertanyaan yang ditanya di interview itu berbicara terkait kayak kamu itu seperti apa sih? Kalau misalnya kamu jadi leader, gimana sih peran kamu terhadap anggota kamu? Kalau kamu menjadi anggota, gimana sih tanggapan kamu ketika seorang leader berbicara dan sebagainya? Dan di situ juga dikasih kayak apa ya, kebebasan kita untuk menunjukkan ini loh potensi kita. Itu di interview HRD. Nah, terus kayak berbicara analisis SWOT ya. Kelebihan dan kekurangan kita juga dibahas di interview HRD. Itu yang aku alami waktu dulu. Terus kita juga mengikuti serangkaian interview user gitu ya. Ada beberapa company yang mungkin tidak menspesifikasikan interviewnya gitu, kayak interview HR, interview user di desain itu. Ada juga yang digabungin gitu. Ataupun ada yang dilakukan pada hari yang sama gitu. Jadi untuk sistematikanya itu bakalan menyesuaikan dari perusahaan-perusahaan masing-masing ya. Cuma di sini aku kasih gambaran aja gitu. Kalau interview user itu mungkin lebih ditanyakan ke teknis gitu. Kayak usernya itu pasti paham. Kalau aku berhubung aku di engineering, di tambang, karena background aku geodesi, jadi ditanyain seputaran kayak interviewnya itu berbicara terkait hal-hal atau aspek-aspek teknis yang berkaitan dengan engineering dan juga geodesi gitu. Jadi kayak ditanyain geodesi itu apa, konsepnya itu seperti apa sih geodesi, terus konsep atau peran geodesi di tambang itu seperti apa, terus apa yang kamu pahami terkait survei tambang, dan ada beberapa pertanyaan yang memang kayak out of the box itu, kayak pertanyaan, question yang benar-benar itu perlu nalar dan pemahaman kamu gitu. Contohnya pada waktu itu aku dikasih studi kasus gitu ya, kayak case yang mana menyatakan bahwa di area tersebut itu tidak ada GPS gitu. Gimana cara kamu mencari koordinat? Nah, contoh-contoh seperti itu. Terus setelah kita mengikuti serangkaian interview, ada juga tahapan yang namanya psikotes. Nah, untuk tahapan psikotes itu sendiri seperti TPA, kayak tes potensial akademik yang anak-anak SBM lakukan gitu ya, atau anak-anak UM lakukan gitu. Nah, jadi kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan psikologis gitu. Sebenarnya di sini nggak ada trik khusus ya. Aku pada waktu itu jujur aja. Honestly and to be honest, emang jujur gitu. Kayak ya udah jujur aja, ini adalah karakter aku gitu. Dan karena aku tuh khawatir kalau misalnya aku berbohong, itu nantinya terdeteksi gitu kan, dari polanya dan sebagainya. Aku jujur emang nggak paham psikologi gitu ya, tapi kalau dari aku tipsnya itu adalah yang penting jujur aja dalam menjawab dan mengerjakan statement ataupun soal-soal yang berkaitan dengan karakteristik kita. Dan tentunya sebelum itu, kalau trik dari aku ya, aku biasanya selalu memahami ataupun membaca value dari company. Jadi misalnya dari
perusahaan A itu value-nya itu berbicara terkait integrity, terkait teamwork dan sebagainya. Nah di situ aku berusaha untuk merefresh memori aku terkait ada nggak sih aktivitas aku yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, terkait dengan value ataupun nilai-nilai tersebut itu. Jadi aku flashback lagi, terus refresh lagi, dan ternyata ada beberapa aktivitas ataupun kegiatan aku itu yang memang relate gitu sama nilai-nilai perusahaan. Dan itu aku kayak amazed gitu dan seneng gitu kan. Ternyata ya bisa dikatakan dari versi aku masuk ke kriteria atau manusia-manusia yang dicari atau direkrut oleh perusahaan itu gitu. Itu kayak salah satu trik aku buat optimis saja sebenarnya. Terus biasanya di perusahaan tambang itu ada yang namanya itu MCU atau medical check up. Jadi kayak prosedur ini tuh lebih ke kayak untuk mengecek pendengaran kamu, penglihatan kamu, terus kayak secara pengecekan fisik kamu gimana. Intinya ini adalah bertujuan untuk karyawan itu siap atau fit ketika diberangkatkan ke site gitu. Jadi cuma sebatas untuk itu. Dan memang untuk MCU awal itu nanti bakalan ada follow up setiap tahunnya gitu ya. Kayak untuk mengetahui progres kita seperti apa, apakah dari awal masuk hingga setahun selanjutnya itu apakah ada perubahan, ada penurunan dan sebagainya, itu nanti bakalan ada MCU rutin istilahnya kayak gitu. Itu berbicara soal MCU. Habis itu kita ada yang namanya itu offering letter ya. Offering letter itu kayak penanda tanganan perjanjian kerjasama gitu ya antara perusahaan dan kita itu. Jadi kalau saranku di offering letter ya kita harus bisa membaca secara detail teknikal atau teknis dan juga secara yuridis prosedurnya itu gimana sih agar nantinya itu tidak merugikan kita juga gitu. Termasuk mungkin di offering letter ini lebih ke kayak negosiasi masalah gaji dan sebagainya. Oh ya, untuk masalah interview ya, aku balik lagi ke interview. Di interview itu sendiri kadang banyak sekali pertanyaan random gitu, kayak kamu setuju nggak sih gaji kamu tuh sekian gitu. Terus ada pertanyaan kayak kamu nih kulitnya putih, kira-kira cocok nggak sih kerja di tambang? Kayak lebih ke arah sana sih. Misalnya nih kayak fasilitasnya tuh cuma sampai Jakarta untuk akomodasi head office gitu kan, sementara kamu rumahnya di Sumatera, kamu bersedia nggak kayak nombok gitu, misalnya nambahin atau kayak motong gaji kamu buat transportasimu sampai rumah gitu. Nah kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu juga sering muncul gitu. Dan juga kalau misalnya teman-teman anak tambang, setahu aku ya anak tambang itu biasanya ditanyakan terkait tugas akhir mereka gitu. Kayak kamu tuh kuliah ngambil apa sih? Geotek kah? Masalah productivity atau apa gitu kan? Nanti bakalan dicari korelasinya kira-kira apa gitu dengan tambang dan sebagainya. Karena mereka memang udah menguasai itu dan emang sudah seleknya paham terkait hal itu, mungkin interviewnya itu bakalan lebih ke teknis banget itu. Berbeda dengan yang jurusan non tambang itu based on my experience ya. Jadi kalau kemarin tuh aku nggak ditanyain masalah tugas akhir sama sekali gitu. Kalau kemarin tuh aku ingat banget ya, aku juga ditanyain terkait experience aku pas magang, internship. Jadi aku setelah lulus, aku sempat magang di startup gitu, mini startup lah gitu. Jadi aku ceritakan terkait itu juga, dan sepertinya si direksinya tuh kayak tertarik dan penasaran sih. Ini menurut kamu tuh startup itu apa? Aku ditanyain pertanyaan kayak gitu. Terus kayak ditanya juga kayak kamu berkeinginan gak sih kayak pengen ngembangin startup gitu, kayak ya gitu-gitu sih. Banyak banget hal-hal yang apa ya, kayak random aja sih menurut aku yang dipertanyakan di situ. Terus ketika kita sudah melewati seluruh tahapan itu, kita bakalan bisa join ke site masing-masing gitu. Nah, berbicara soal site nantinya bakalan aku bahas lagi di video selanjutnya. Aku harap teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar, bisa kasih feedback, dan jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe YouTube channel ini. Karena dengan kalian melakukan hal tersebut, kalian udah support banget aku buat selalu produktif dan bikin konten-konten kayak gini guys. Oke, see you. Sampai jumpa di video selanjutnya.